untuk hari ini ya, kita keterkaitan dengan kontrak kuliah. Ya. Kontrak kuliah sebelum kita mulai perkuliahan. Pastinya sebelumnya sudah tahu ya, sudah kenal Bu Andi. Sebelumnya ada yang mungkin baru mengambil mata kuliah dari ini ya. Nama bisa dilihat di situ ya. Andi Kurniawati, dan nanti bisa dipanggil Bu Andi. Untuk nomor handphone ya itu sudah ada di situ, nanti kalian bisa untuk ditulis. Kemudian untuk kesepakatan waktu, karena ini mata kuliah 2 SKS, waktunya 90 menit, kira-kira 1,5 jam. Keterkaitan keterlambatan waktu ya, karena kita perlu ya komitmen antara dosen dengan mahasiswa. Mahasiswa diperkenankan masuk maksimal 15 menit dari waktu masuknya dosen ke ruang kuliah atau kuliah online. Lewat dari 15 menit, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan ya, dan tidak dapat mengisi absensi pada pertemuan kuliah tersebut. Berkaitan dengan kesepakatan waktu. Kemudian untuk absensi, jumlah pertemuan di sini ada 14 kali pertemuan, ya. UTS dan UAS. Jumlah absensi kehadiran minimal 75% dari pertemuan kuliah. Di sini 75% kali 14, 16 hadir perkuliahan, maksimal tidak hadir 4. Jadi diusahakan untuk kalian semua ya, kalau tidak ada kepentingan yang mendesak, diusahakan tetap hadir ya. Kemudian apabila mahasiswa berhalangan hadir, tidak dapat hadir dalam perkuliahan, diwajibkan menyertakan ya, menyampaikan, melampirkan surat izin ya, berupa keterangan dokter apabila sakit, surat keterangan lain sebagai bukti tidak dapat menghadiri pertemuan kuliah yang telah ditandatangani oleh dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan peraturan di Akademi Akuntansi Akademia. Maksimal penyerahan surat izin ya, di sini 1 minggu dari tanggal pertemuan kuliah yang tidak dapat dihadiri oleh mahasiswa selepas dari 1 minggu surat izin tidak diterima. Jadi tolong untuk diperhatikan ya. Kalau memang lepas dari 1 minggu, absensi dianggap kosong. Keterkaitan dengan etika kesopanan, ya. Wajib mengenakan pakaian rapi. Sopan, tidak boleh memakai kaos oblong. Kemudian wajib mengenakan sepatu, kecuali dalam keadaan tertentu, ya. Entah itu mungkin sakit, ya. Kan harapan itu tidak diinginkan. Kemudian untuk HP dalam kondisi silent agar tidak mengganggu di dalam perkuliahan. Jadi berkaitan dengan etika kesopanan, saya rasa teman-teman paham ya. Keterkaitan dengan penilaian. Ada tugas individu, ada tugas kelompok, keaktifan, absensi, UTS dan UAS. Untuk tugas individu, kelompok dan keaktifan di sini 30%. Untuk UTS 30%, UAS-nya 40%. Ketepatan waktu dalam pengumpulan tugas akan menjadi nilai tersendiri.
Jadi ketepatan waktu dalam pengumpulan tugas tolong untuk diperhatikan karena ada penilaian tersendiri. Kemudian untuk tugas di sini berupa pembuatan makalah dan presentasi, sewaktu-waktu akan diadakan kuis. Jadi kalian sebelumnya sudah siap lebih awal ya. Tugas dikirimkan ke email candiaafr@gmail.com. Keterkaitan koordinasi, ya, silahkan buat grup untuk satu kelas mata kuliah kewirausahaan. Dan di sini nanti dipilih ya, 2 orang untuk menjadi koordinator komting. Tugas komting adalah di sini koordinasi dengan dosen pengampu, ya, keterkaitan dengan kelas, tugas. Nanti akan selalu koordinasi dengan komting atau wakil komtingnya, ya. Keterkaitan dengan komitmen, saya rasa sudah cukup ya. Dan tadi mungkin sudah teman-teman sudah bisa untuk dipahami ya, kira-kira ya. Untuk SAP, Satuan Acara Perkuliahan Kewirausahaan, ya, di Akademi Akuntansi Effendi Harahap, karena kita ada 16 kali ya, pertemuan. Yang pertama untuk materi pembelajaran konsep kewirausahaan, tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu memahami konsep umum kewirausahaan, metode presentasi dosen, diskusi. Indikatornya di sini, yang pertama definisi kewirausahaan, inti dan hakikat kewirausahaan, karakteristik wirausaha, kemudian yang keempat, manfaat kewirausahaan, yang kelima, proses kewirausahaan. Untuk kunci sukses kewirausahaan di pertemuan kedua ini, mahasiswa, tujuannya di sini mahasiswa mampu memahami kunci sukses kewirausahaan. Metode presentasi dosen, diskusi. Indikator yang pertama fungsi dan peran kewirausahaan, yang kedua hambatan kewirausahaan, yang ketiga model kewirausahaan, yang keempat resiko kewirausahaan, yang kelima kesalahan kewirausahaan. Untuk pertemuan ketiga, karakteristik kewirausahaan. Tujuan pembelajarannya, mahasiswa mampu memahami kewirausahaan sebagai suatu disiplin ilmu, objek studi, hakikat, karakteristik kewirausahaan. Metodenya, presentasi dosen, diskusi, tugas pertama. Kemudian untuk indikatornya, ada 3. Pengertian ilmu kewirausahaan, objek studi kewirausahaan, karakteristik kewirausahaan.
Selanjutnya untuk pertemuan yang keempat, nilai hakiki kewirausahaan. Mahasiswa mampu memahami kewirausahaan sebagai suatu nilai sikap dan motif dalam kewirausahaan. Metode yang dipakai, presentasi dosen dan diskusi. Kemudian untuk indikator, ada 3, ciri-ciri wirausaha, 2, sikap dan kepribadian wirausaha, yang ketiga, nilai hakiki kewirausahaan. Selanjutnya untuk pertemuan yang kelima, proses kewirausahaan. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu memahami konsep proses kewirausahaan dan cara menumbuhkan kreativitas. Metode yang dipakai, presentasi dosen dan diskusi. Kemudian indikatornya ada 5. Faktor yang pertama, faktor pemicu kewirausahaan. Yang kedua, proses kewirausahaan. Yang ketiga, kreativitas. Yang keempat, perlindungan gagasan. Faktor kesuksesan kewirausahaan. Selanjutnya untuk pertemuan yang ke-6, fungsi wirausaha. Mahasiswa mampu memahami fungsi seorang wirausaha. Metodenya, presentasi dosen dan diskusi. Indikatornya, yang pertama, peran wirausaha. Yang kedua, model wirausaha. Yang ketiga, fungsi wirausaha. Selanjutnya untuk pertemuan yang ke-7, metode peran wirausaha. Tujuannya mahasiswa mampu memahami peran seorang wirausaha. Presentasi dan diskusi. Kemudian indikatornya, peran wirausaha, tantangan kewirausahaan dalam kontrak global, syarat menang dalam persaingan. Di pertemuan ke-8, ya, nanti akan dilaksanakan UTS, ya, ujian tengah semester. Di sini mahasiswa mampu menjawab soal secara jelas dan sesuai dengan konsep yang sudah disampaikan. Kemudian metode mengerjakan soal UTS secara tertulis. Kemudian untuk indikatornya di sini pada saat UTS, konsep kewirausahaan, 2 kunci sukses kewirausahaan, 3 karakteristik kewirausahaan, 4 nilai hakiki kewirausahaan, 5 proses kewirausahaan, 6 fungsi wirausaha, 7 model peran wirausaha. Untuk pertemuan yang ke-9, ide kewirausahaan. Tujuannya di sini mahasiswa mampu memahami ide yang muncul dalam kewirausahaan. Metodenya, presentasi dosen dan diskusi. Indikatornya,
Yang pertama, ide kewirausahaan. Yang kedua, proposal bisnis. Yang ketiga, aspek proposal bisnis. Selanjutnya untuk pertemuan yang ke-10, peluang kewirausahaan. Tujuannya di sini mahasiswa mampu memahami peluang yang muncul dalam kewirausahaan. Untuk metodenya, presentasi dosen, diskusi, untuk indikatornya, peluang kewirausahaan, bekal pengetahuan dan kompetensi, bekal dan peluang bekal, peluang, dan kompetensi kewirausahaan. Yang ketiga, kemampuan kewirausahaan. Yang keempat, kompetensi kewirausahaan. Untuk pertemuan yang ke-11, yang kita bahas tentang cara memasuki dunia usaha dan model pengembangannya. Tujuannya, mahasiswa mampu memahami cara berusaha dan model pengembangannya. Metodenya, presentasi dosen, diskusi, dan tugas yang ketiga. Indikatornya, cara memasuki dunia usaha dan model pengembangannya. Untuk pertemuan yang ke-12, perencanaan bisnis. Tujuannya mahasiswa mampu membuat perencanaan bisnis. Metodenya, presentasi dosen dan diskusi. Indikatornya, perencanaan bisnis dan tujuan perencanaan bisnis. Selanjutnya untuk pertemuan yang ke-13, yang dibahas tentang proposal usaha. Mahasiswa mampu memahami penyusunan proposal usaha. Metodenya, presentasi dosen dan diskusi. Untuk indikatornya, pengertian proposal usaha, tujuan proposal usaha, pedoman proposal usaha, dan isi proposal usaha. Selanjutnya untuk pertemuan yang ke-14, pengelolaan usaha. Tujuannya di sini mahasiswa mampu memahami teknik pengelolaan kewirausahaan. Metodenya, presentasi, dosen, diskusi, dan tugas yang keempat. Indikatornya, yang pertama teknik pengelolaan, kemudian yang kedua strategi pemasaran. Selanjutnya untuk pertemuan yang ke-15, strategi usaha. Tujuannya mahasiswa mampu memahami strategi kewirausahaan. Untuk metodenya, presentasi dosen, diskusi. Kemudian indikatornya, yang pertama strategi pengelolaan, yang kedua strategi usaha. Untuk yang pertemuan ke-16, UAS ya, ujian akhir semester. Tujuannya di sini mahasiswa mampu menjawab soal secara jelas sesuai dengan konsep yang sudah disampaikan.
Metodenya mengerjakan soal UAS ya, secara tertulis dengan penganalisaan ya. Dan untuk indikatornya ide kewirausahaan, yang pertama ide kewirausahaan, yang kedua peluang kewirausahaan, yang ketiga cara memasuki dunia usaha dan model pengembangannya. Kemudian yang keempat, perencanaan bisnis, proposal usaha, pengelolaan usaha, dan yang ketujuh, strategi usaha. Untuk referensi yang kalian pakai ya, jadi di situ ada 4 referensi. Yang pertama Alma Bukhari ya, 2005, kewirausahaan untuk mahasiswa dan umum, Bandung Alfabet. Kemudian yang kedua Sinar Fakta Dinner PKK 2021, kewirausahaan Jakarta Yogyakarta, kita menulis.